Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamu qadimun وصلي وسلم يا إلهي منذري عدد حروف قرآني وسورتي وصلي وسلم يا إلهي منذري عدد حروف قرآني وسورتي كلام قديم لا يملك سماه تنزل قولي وفعل وليدي به أشتكي لك إلا النور دليل لقلبي جليل وحيرتي فيا راكب التحديد بسر حروفه ونوير به قلبي وسمعي ومقلتي ويا ربي يا فتاح افتح قلوبنا وفهم به قلبي قرب الشريعة وصلي وسلم يا إلهي منذري عدد حروف قرآني وسورتي وصلي وسلم يا إلهي منذري عدد حروف قرآني وسورتي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal fatihi lima subiqa bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu
وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء والبلاء وقنا شر الداء بلطفك يا لطيف يا خبير انك على كل شيء قدير. وبعد Hadratal Mukarramin Ma'alim para ulama khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Yayasan Insan Syidiyah Al-Wabi, para dewan guru, dewan asatizah dalam naungan Insan Syidiyah yang kami muliakan, dan juga pada anak-anakku santriwan santriwati Insan Syidiyah Al-Wabi yang kami muliakan. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala bi qouli alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita dapat bermuajahah berwujuh di masjid tercinta kita ini guna bersama-sama bertolak ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Enggak terhingga nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ya, seandainya nikmat-nikmatnya Allah itu ditulis ranting-ranting itu jadikan penanya dan juga lautan sebagai tintanya, tidak akan cukup untuk menulis apa? Nikmatnya Allah Subhanahu. Maka dengan begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, kita apa? Berusaha semaksimal mungkin mensyukuri, ya, mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, kita yakini apa saja yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Maka kita patut bersyukur. Ya, kita patut bersyukur. Maka kata Imam Ghazali apa? Kamu harus meyakinkan hati kamu. Harus meyakinkan hatimu bahwa apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tepat dan yang paling bermanfaat untukmu. Ya. Maka apa saja yang diberikan kepada kita, ya, mau jelek, mau kurang ganteng, mau apa sajalah yang diberikan, ya, kekurangan, ya, dan sebagainya, yakini itu adalah nikmat yang diberikan yang terbaik untuk kita. Maka kita wajib bersyukur, minimal syukur bil lisan. Dengan cara apa? Mengucap alhamdulillah. Penak, kalau udah itu penak sebenarnya, ya. Kalau sudah demikian, kita akan mudah menjadi orang yang bijaksana, bukan bijaksini. Nah, ya, nggak mudah menghakimi orang lain,
gak mudah mencari kesalahan orang lain, karena kita yakini itu semua adalah anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik diberikan untuk kita. Nah, itu ya. Ya, maka dengan demikian sekali lagi, kalau kita sudah pandai bersyukur atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu, maka kita akan mudah apa? Tidak akan mudah mencari kesalahan orang lain. Karena hati kita sudah tertata, sudah terpaut dengan apa? Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berusaha berprasangka baik kepada manusia, selalu berusaha berbuat baik kepada manusia lain, walaupun sekalipun ya orang itu mungkin punya salah dengan kita, bermasalah dengan kita, akan tetapi kita tetap berusaha apa? Berbuat baik kepada orang lain. Ya. Makanya kata Habib Umar Al-Hafidh mengatakan apa? Jika hati kita berat untuk memuliakan orang lain, sekurang-kurangnya jaga lisan kita dari menghina orang lain, dari menjelekkan orang lain, sekurang-kurangnya begitu. Ya. Kalau kamu nggak bisa menghormati orang lain, ya, misalnya apa? Apis, suka kentut di kamar sembarangan, gitu ya. Kalau kamu nggak bisa menghormati, minimal kamu tidak mengejek kawannya, ya, tidak menjelekkan kawannya. Didoakan, mudah-mudahan dengan doa kita itu disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita berusaha semaksimal mungkin apa? Selalu mensyukuri apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Apalagi di zaman akhir ini banyak fitnah. Ya, harus pintar-pintar membawa diri, harus mawas diri. Ini masih memperjebak termasuk tema ya. Ini ada beberapa poin Abi ambil dari tulisan alumni Pondoknya Abi. Waspada fenomena akhir zaman. Emang saat ini itu tadi ya, akhir zaman ini penuh dengan fitnah. Maka kita patut bersyukur, sekali lagi bersyukur dijadikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mondok, bisa belajar, ya. Apa? Itu tadi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita pondok ini, kaji ini, kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dari fitnah akhir zaman. Apa saja yang perlu kita waspadai fenomenanya di akhir zaman ini? Satu, tulis. Biar ingat, biar nanti kalau pas pulang ketemu yang kayak gini, kita minimal yaitu tadi tidak menjelekkan orang lain. Itu ya. Nah, kita bisa bijaksana dan bijaksini dalam menyikapi hal tersebut. Waspada fenomena akhir zaman yang pertama, banyak rumah semakin besar tapi keluarganya semakin kecil. Waduh, ini rame sendiri. Tapi ada yang punya rumah masalahnya, jadi gak tersendiri. Ya. Maksudnya gimana? Rumahnya digedein, ya, digedor, pokoknya dibuat seperti gedor, ya. Tapi isinya cuma berdua,
nggak lihat kanan kirinya, banyak yang kesusahan, banyak yang kelaparan. Apa yang pertama tadi? Banyak rumah semakin besar tapi keluarganya semakin kecil. Ya, jadi rumahnya gede, saking gedenya tetangganya manggil-manggil mau nganterin sesuatu nggak tahu. Ada nggak begitu? Ada. Ya, bahkan mungkin di lingkungan kita. Ya, sibuk memperbesar rumahnya sendiri, tapi kita lupa dengan kanan kiri kita. Mungkin ada tetangga kita yang kekurangan, terlilit hutang, kelaparan. Kita lupa itu. Nah, ini di akhir zaman mulai apa? Kemudian yang kedua, gelar semakin tinggi, akal sehat semakin rendah. Ya. Mentang-mentang titele wake, memandang sebelah mata terhadap orang lain, mudah meremehkan orang lain. Ada nggak seperti itu? Mudah-mudahan nggak ada. Kalaupun ada, di bumi yang paling bawah, mudah-mudahan. Ya, tapi mestinya ada. Ada. Dan aku menjumpai juga seperti itu. Sebagian orang ada yang seperti itu, diberikan kelebihan. Apalagi kita nih orang-orang Quran, ya ada mentang-mentang Qurannya lancar, ya titelnya sak jeretet dawane berkilo-kilo gitu ya. Memandang kawannya yang Qurannya misalnya tidak lancar, direndahin, diremeh. Ada nggak seperti itu? Ada. Kalian belum bermasyarakat, belum berbuka. Nah, itu. Maka nanti ketika kalian sudah bermasyarakat, sudah terjun di masyarakat, ya berusaha bijaksana dalam menyikapi. Ya, terus orang sakit itu jadi ujo apa? Nggak usah dihina, nggak usah dijelek-jelekin, apa? Didoakan. Kemudian yang ketiga, pengobatan semakin canggih, kesehatan semakin buruk. Benar gak? Ya, benar. Ya. Rumah sakit banyak, Bandar Lampung ada banyak ya rumah sakit. Tapi yang sakit juga banyak kan, penyakitnya juga aneh-aneh. Ya, sakit hati, sakit apa lagi? Ya, habis, nikah habis. Nah itu ya. Kemudian yang keempat, kesana kemari keliling dunia tapi lupa sama tentang pamer kekayaan, ya. Naik Mercy sebagai bisa keliling dunia, ya, dari Amerika sampai Amerika, ya. Tapi lupa ada tetangganya tadi, sama kayak poin yang nomor 1 tadi. Ada tetangganya kelaparan, ya, nggak peduli. Ada tetangga yang kekurangan, terlilit hutang dan sebagainya. Bodoh amat. Itu fenomena sekarang. Ini masih mukadimah ya, belum masuk tema. Tapi ini penting. Kemudian yang kelima, hasil semakin meningkat, ketentraman jiwa semakin berkurang. Iya, kekayaannya banyak, gitu ya, tapi tidak nyaman gitu ya. Hidupnya itu segitu tak bulat terpenuhi gitu ya, malah masih merasa kurang, masih merasa nggak cukup. Ada nggak yang begitu?
Tidak. Ada masyarakat itu. Terkadang kita sedih lah gitu ya. Sedih. Makanya kembali lagi ke awal, bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Maka nggak usah ngerusuh, nggak usah ngeluh. Gitu ya. Hari ini makan tempe goreng, besok tahu goreng, alhamdulillah. Hari ini makan telur goreng, besok tahu goreng lagi, alhamdulillah. Abi itu iri sebenarnya Pak kalian yang menurut di sini. Zaman kami dulu pondok, ya lauknya apa? Kangkung rasa kangkung. Wah, kangkung rasa kangkung itu gimana? Ya nggak ada asinnya, nggak ada gambarnya, kangkung rasa kangkung. Bener hak ini wallahi ta'ala. Kamu sehari 3 kali gitu ya. Habis sehari semalam 2 kali makan. Gitu. Tapi alhamdulillah nikmat luar biasa ya. Maka syukuri aja. Syukuri apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nomor berapa? Nomor 6. Kualitas ilmu semakin tinggi, kualitas emosi semakin rendah. Kualitas ilmu semakin tinggi, kualitas emosi semakin rendah. Ya itu tadi mentang-mentang punya ilmu tinggi, nggak bisa mengontrol diri, mudah meremehkan orang lain. Kemudian yang ketujuh, manusia semakin banyak, rasa kemanusiaan semakin berkurang. Manusia semakin banyak, rasa kemanusiaan semakin berkurang. Benar nggak ini? Benar. Ya, ada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Gak usah jauh-jauh ke Semeru lah, Bandar Lampung sendiri yang sering kebanjiran. Ya, sebagiannya. Kira-kira kita pernah kepikiran nggak dari mana itu? Jangan kan? Sebagian ya ada orang-orang yang punya rasa kemanusiaan. Kemudian yang ke-8, ilmu pengetahuan semakin meningkat, kearifan semakin berkurang, kesopanan semakin berkurang, kebijaksanaan semakin berkurang. Ilmu pengetahuannya semakin meningkat. Yang ke-9, perzinaan semakin marak, kesetiaan semakin punah. Perzinaan semakin marak, kesetiaan semakin punah. Benar nggak ini? Benar. Ya, aurat itu tebar-tebar di pinggir-pinggir jalan. Bahkan orang bermaksiat pun sudah nggak punya rasa malu lagi. Ya, sudah hilang rasa malunya. Ya, banyak kasus-kasus pemerkosaan. Terakhir apa? Yang di mana itu? Yang 13 santri Bandung ya. Nah itu. Sehingga pada akhirnya apa? Citra pesantren menjadi buruk. Ya, padahal nggak seperti itu. Itu hanya oknum. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu. Ya, 13 santriwati bahkan sampai melahirkan ya, di perkaos. Kalau sudah begini ya nikah aja, ya, nikah, habis. Kemudian yang ke-10, semakin banyak teman di dunia maya,
tidak punya sahabat sejati di dunia nyata. Yang punya Facebook angkat tangan. Bandingkan pertemanannya di Facebook sama di dunia nyata banyak mana? Nabi sendiri ya. Banyak di Facebook, nggak kenal tuh siapa tuh. Ya, komen-komenan biasa ya. Tapi di dunia nyata hanya segelintir. Nah, itu zaman sekarang. Fenomena akhir. Yang ke-11, muncul berbagai jenis minuman. Air yang bersih semakin berkurang. Ada nggak? Ada. Bahkan di Indonesia, sebagian di Indonesia pun ada orang-orang yang kekurangan air bersih. Nomor 12. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Waduh, ini rapi sendiri. Bener gak? Pakai jam gede, mana jam munafik? Jam gede mana? Jamnya gede tapi terlambatan. Taruh, mana taruh? Itu kamu nggak pakai jam. Di rumah apa nggak ada jam? Bro, di rumah nggak ada jam. Taruh dingin terus bawaannya, banyak es krimnya. Alhamdulillah ya, nikmat. Iya kan? Kita sering menyepelekan waktu kalian 2 jam. Hati-hati kan kalau terlambat buat apa jamnya? Tuh ya. Sudah tahu jam barisnya jam 7 sekian, tapi masih tuh terlambat, padahal cuma tinggal loncat aja. Ya. Seharusnya jam 7.30 tuh sudah kembali ke kelompoknya masing-masing untuk murojaah kalau sesuai jadwal ya. Tetapi masih apa? Isi zikir. Itu masih sempat bercanda. Kemudian yang ke-13, ilmu mudah didapati, adab dan akhlak semakin banyak. Gampang ya. Kalau cuma kepingin dapat ilmu tok itu nggak perlu mondok, itu sudah bisa ya. Google itu lebih pintar daripada Habib ini. Google itu lebih pintar. Jadi sebenarnya kalau kamu cuma mau pengen ilmu tok, pengen pengetahuan tok saja, nggak usah mondok, nggak usah sekolah ya. Beli kuota aja, penting kuotanya ada, apa aja ada. Paham ya? Tetapi apa? Disitulah adab dan akhlaknya berkurang. Kita nggak pernah tahu bagaimana cara guru kita melakukan sesuatu, misalnya cara mengajar dan tahu. Kita nggak bisa mencontoh guru-guru kita. Penting yang mondok di situ. Di situ ada figur yang kita contoh. Ada figur yang kita tiru. Makanya pada pesantren-pesantren itu biasanya ya, sebelum belajar akhlak ya, ada kitab ta'lim, wasaya, taisirul kholak dan sebagainya. Belum belajar itu sudah apa? Sudah berakhlak karena langsung melihat gurunya. Ada figur yang kita lihat. Makanya sahabat-sahabat dulu langsung melihat siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya apa saja, tata cara duduk, makan, minum dan sebagainya. Yang hal-hal sifatnya privasi bertanya, langsung dilihat. Itu pentingnya kita belajar melalui guru. Nomor berapa? 15 ya? Oh, 14. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai.
para santri sekalian, kita termasuk gak ini? Kalau kamu masih susah dinasehati guru-gurumu, Abi dan Uminya yang ada di sini masih susah menerima nasihatnya, ya, masih suka membantah dan sebagainya, berarti kita termasuk ini. Ya, guru semakin tidak dihargai. Jadi percuma kita ngomong. Ya, tetapi mudah-mudahan anak ini semuanya telah menjadi anak yang berakhlakul karim. Amin Allahumma. Amin. Ya, makanya tadi sudah disampaikan ya kemarin ya. Ngafal itu bagus, wajib. Ya, nambah seminggu sekali, evaluasi tambahannya dalam seminggu, bagus. Yang utama adalah murojaah. Dan yang utama, paling utama lagi adalah punya akhlak yang baik, itu yang utama. Ya. Kamu hafal Quran kelakuannya kayak preman ya percuma. Ya. Selanjutnya yang nomor 15. Teknologi informasi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Benar gak? Benar. Ya. Sudah dipertontonkan di dunia maya, itulah fitnah sana, ada fasilitas apa namanya kecanggihan teknologi sekarang itu, ya, mudah menyebarkan fitnah, hoax katanya, hoax apa? Berita bohong. Yang terakhir 16. Orang yang rendah ilmu banyak bicara. Orang yang tinggi ilmu banyak terdiam. Banyak gak sekarang? Banyak. Semua tahun mondok gak pernah ngaji, gak pernah berkhidmat kepada guru, kepada para ulama, gayanya sudah kayak ulama tingkat apa? Tingkat taruh. Udah berani berfatwa, menghukumi sesuatu, ya, menafsirkan Al-Quran. Ya. Keren gak kayak gitu? Keren gak? Keren, tapi bahaya gak? Bahaya. Menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, kata Nabi, dia pesan satu tiket neraka. Ya, butuh ilmu. Makanya kamu patut bersyukur dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan mondok, belajar ilmu alat sama Abi Sufyan dia. Gimana tuh kemarin lagunya? Kelas 3, kelas 4, kelas 5. Sorotnya kemarin mufradnya kemarin itu. Kan bagus itu. Belajar seperti itu. Ya, itu dalam rangka apa? Dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk memahami Al-Quran. Sekarang ini kamu masih belajar, kalau masih kelapanya itu masih sepetnya lah. Apa bahasa Indonesia itu? Apa? Kulitnya kelapa itu masih luarnya dulu. Nanti kamu kalau sudah dewasa dikit belajar batok kelapanya. Nah, itu. Udah dewasa dikit lagi belajar kelapanya. Dewasa lagi sedikit belajar air kelapanya dan sebagainya. Maksudnya apa? Sekarang belajar alatnya dulu, belajar alat, kamu suruh ngapal, hafalin, gitu ya. Belum sampai mendalam. Itu. Prosesnya dulu, proses. Ya, maka ngaji itu penting dari dasar. Dari dasar dulu kan. Fa'alu ila. Belajar itu dulu. Jangan langsung Rasulullah. Bahaya. Baik, itulah aku. Maka sekali lagi kembali ke awal, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas
nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Ghazali, kita harus meyakinkan hati kita bahwa apapun yang telah ditetapkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling tepat dan yang paling bermanfaat untuk kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan telah kita termasuk umatnya yang diberi syafaat di akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Baik, anakku dan para dewan guru rahimahullah, kita masuk tema kita. Temanya tentang apa ini? Tentang cinta untuk kiat mencintai Al-Quran. Ya. Sebelum kita masuk, bagaimana caranya kita mencintai Al-Quran itu, kami akan sedikit menyampaikan beberapa hadis yang termaktub dalam kitab 40 hadis fi fadhailil Quran, fadilah atau keutamaan Al-Quran. Ya, disebut kita di pondok ketika Ramadan. Jadi sangat tepat, dia akan bacakan beberapa saja. Sebelum kita tahu kenapa kita harus mencintai Al-Quran. Yang jelas yang pertama, kenapa kita harus mencintai Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah pedoman kita selaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Iya, harus mencintai itu wajib. Tapi terkadang cinta kita itu masih cinta boleh. Ya, bis, masih sehat? Bis, santai bis. Ya, biar membacakan beberapa hadis berkenaan tentang fadilah pertama Al-Quran. Yang pertama, sabata fi Sahih Ibnu Hibban an Abi Surah Al-Khuzai radhiyallahu anhu. Qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala abshiru wa abshiru alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Qalu na'am. Qala fa inna hadzal Qur'an sababun tarakuhu bi yadillahi wa tarakuhu bi aydikum fatamassaku bihi. Fa innakum lan tadilu wa lan tahdiku ba'dahu abada. Ya, telah sabit dalam Sahih Ibnu Hibban dari Abu Surah Al-Khuzai radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami lalu bersabda, bergembiralah dan bergembiralah kalian. Bukankah kalian bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah? Kemudian para sahabat menjawab, ya. Beliau bersabda lagi, sesungguhnya Al-Quran ini ujungnya terhubung di tangannya Allah dan ujung lainnya terhubung di tangan kalian. Maka pegang teguhlah ya, karena kalian tidak akan tersesat dan binasa setelah itu selamanya. Sahih Ibnu Hibban nomor 122 di akhir ya. Artinya apa anakku? Orang yang dekat dengan Al-Quran maka sesuai dengan hadis ini sudah otomatis dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka di hadis lain dikatakan orang yang ahli Quran dan habis berarti dia adalah ahli Allah, ahlinya Allah. Ahlinya Allah itu adalah keluarganya Allah. Ya. Maka kalau kita sudah dekat dengan Allah, sudah sangat dekat dengan Allah, maka apapun yang kita inginkan akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Itu kata Nabi, mengabarkan kabar gembira. Maka kita patut bersyukur, ya. Kita patut bersyukur dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar menjadi ahli Al-Qur'an. Sapa wae sing ahli Quran itu sing kepiye? Ya. Dan bagaimana ahli Quran itu? Mereka yang ahli Quran itu bukan hanya mereka yang menghafal Quran saja, bukan mereka yang membaca saja. Mereka juga termasuk, tetapi mereka yang senang dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, ya, memahami isi Al-Quran, itu juga termasuk ahli Quran. Maka kamu tinggal pilih mau ahli Quran dalam lewat jalur mana. Kalau jalurnya menghafal Quran, maka kita berusaha semaksimal mungkin bersungguh-sungguh dalam menghafal. Kalau kita ahli Qurannya jalur pengobatan, ruqyah dan sebagainya, maka kita tekuni, kita dalami jalur itu. Atau kita jalurnya senang mendengarkan kajian-kajian berkenaan tentang Al-Quran, maka apapun kita senang hadir di majelis-majelis Al-Quran. Senang toh itu sudah termasuk ahli Al-Quran. Nah, gitu. Belum tentu Abi misalnya, kalian yang hafal Quran, ini adalah orang yang ahli Al-Quran. Belum tentu, nanti hadis selanjutnya ada keterangannya. Maka dengan hadis di awal ini kita berusaha benar-benar dekat dengan Al-Quran sehingga kita benar-benar menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu. Benar-benar yang dekat dengan Allah Subhanahu. Itu ya. Kemudian cepat saja langsung hadis yang kedua. Nah, jadi yang pertama tadi intinya apa? Orang yang dekat dengan Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, menghadiri majelis Al-Quran, pokoknya intinya dia senang dengan Al-Quran, dengan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga termasuk orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir, ya. Mas Adi sing ora hafal Quran masih bisa dapat bagian sebagai ahli Quran. Ya, gawe aku kopi dengan niat. Niat itu tadi ya, niat itu pasti. Hadis yang kedua, an Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu marra ala qasim yaqra'u summa sa'ala fastarja'a summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qara'al qur'ana falyas'alillaha bihi fa innahu sayajidu aqwamun yaqra'una al-qur'ana yas'aluna bin-nas. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dia melewati seorang yang tukang cerita sedang membaca Al-Quran untuk meminta-minta. Lalu
Imran membaca istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, hendaklah ia meminta kepada Allah dengannya. Sungguh akan datang beberapa kaum yang membaca Al-Quran untuk meminta-minta kepada manusia. Iya maksudnya ini. Ya. Akhir zaman nanti, kata Nabi sudah memprediksikan ya, akhir zaman nanti banyak orang yang apa? Katanya ahli Quran, akan tetapi hanya mencari apa? Ketenaran dunianya saja. Ya, api enggak? Mudah-mudahan api, dan mudah-mudahan nanti niatnya berganti menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka diperingatkan ya, supaya apa? Kita ini belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran ini semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain-lain. Kalaupun ada yang lain-lain, itu kita yakini bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan gimana hadisnya? Innama a'malu binniyati. Terus ilahi. Ya. Orang yang niatnya karena dunia aja bakalan diberi kok, apalagi kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu. Udahlah, nggak usah khawatir. Kalau kita niatnya benar bersama Al-Quran, maka segala sesuatunya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Guru Abi, laisa al-faqru ma'al Qur'an. Tidak akan susah orang yang hidup bersama Al-Quran. Tuh, ya. Maka saya harus sampaikan, ya. Abi kasih contoh misalnya banyak dia menempuhi di dunia tilawah khalid ya, bisa keliling dunia. Itu karena apa? Keberkahan Al-Quran ya. Bahkan yang hafid 30 juz ya, bisa juga apa? Secara materinya bisa keliling dunia dan sebagainya. Itu sebab apa? Karena berkahnya Al-Quran. Akan tetapi Nabi mengingatkan supaya apa? Niat kita semata-mata hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang lain. Ya. Selanjutnya hadis yang selanjutnya. Ini banyak hadisnya panjang tapi Abi ambil potongannya saja yang berkaitan tentang Al-Quran. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla idza kana yaumul qiyamati nazala ila ibadi liyaqdiya bainahum kullu ummatin jasiyah wa awwal man yadkhulu bihi rajulun jama'al Qur'an wa rajulun yuqtalu fi sabilillah wa rajulun kazimuha. Ketika nanti datang hari kiamat, ya, Allah akan memanggil, yang pertama kali yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 golongan manusia. Ada tipe manusia yang pertama kali yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, mereka adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Yang kedua adalah orang yang mati dalam perang fisabilillah. Dan yang terakhir orang yang kafir.
kaya yang mempunyai harta banyak. Nah, Abi ambil poinnya satu saja. Yang tentang Al-Quran. Jadi yang urutan pertama yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti orang-orang yang ahli atau belajar Al-Quran. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran?" Apa kata si fulan? "Benar ya Allah." Kemudian Allah menjawab, "Apa amal apa yang telah kamu perbuat dengan Al-Quran?" Maka manusia itu menjawab apa? "Pada siang dan malam aku telah melaksanakan, mengamalkan apa yang telah aku pelajari dari Al-Quran." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Kamu bohong. Kamu bohong." Kemudian malaikat menegaskan juga, "Benar, kamu bohong. Kamu belajar Al-Quran semata-mata hanya ingin dipuji oleh manusia dan kamu sudah mendapatkannya." Ini kita termasuk gak nih? Kita belum masuk pembahasan cinta Al-Quran. Nih ya, kita termasuk gak kira-kira? Kalau cara kita belajar dengan Al-Quran, semangat kita bersama Al-Quran ini tidak maksimal, berarti kita termasuk orang yang berdusta. Maka ayo kita berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Menata niat kita. Menata niat kita dalam proses belajar ini semata-mata kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat anakku dan jalan guru rahimahullah. Kita masuk tema kita, yakni bagaimana cara kita mencintai Al-Quran. Setelah kita tahu begitu luar biasanya Al-Quran itu, begitu hebatnya, dahsyatnya, keutamaan Al-Quran itu, orang-orang yang senang dengan Al-Quran, orang-orang yang bersama Al-Quran. Maka apakah itu sudah cukup kita mencintai Al-Quran? Belum tentu. Terus bagaimana? Kita pahami dulu cinta itu apa? Ya, Hafiz Rizki taqabbalallahu minna wa minkum. Khusyuk. Nah, ya. Kita pahami dulu cinta itu apa? Ya. Pada Zahid, sehat. Apa cinta itu? Ya, Zahid. Kita sering mendengar, cinta, gitu ya. Cinta itu adalah sesuatu yang abstrak. Nah, gitu ya. Abstrak itu apa sih? Apa Ben? Nggak tampak, nggak jelas. Kalau bahasa qiraatnya muskilah. Kita orang Quran itu yang mengerti bahasa Quran ya. Bahasa pembahasan Al-Quran itu muskilah. Ya, muskilah itu kan nggak jelas ya. Ada bacaan tasbih, itu kan gimana cara bacanya? Ada bacaan imalah, ada bacaan ismam dan sebagainya. Itu termasuk dalam pembahasan muskilah. Cinta itu juga kayak gitu, muskilah. Ya, dia itu nggak tampak, nggak kelihatan oleh kasat mata, tetapi ada.
dan dapat dirasakan tanda-tanda ya. Ya, Zahid jatuh cinta sama Syakila. Wah, ya, nggak kelihatan. Nggak ini, ya biar nggak ngantuk ya. Tapi rasanya kelihatan ya. Dan bahkan juga mungkin orang sekelilingnya itu bisa merasakan ya. Setiap pagi ngasih coklat darinya misalnya ya. Ya, terakhir jajan dan sebagainya. Itu kan rasanya. Nah, seperti itulah. Nah, itu bisa dikatakan orang yang sedang berhubung cinta. Nah, termasuk juga apa? Dalam hal kita mencintai Al-Quran. Ya, mencintai Al-Quran ini apa? Suatu yang tidak bisa kita ungkapkan oleh kata-kata. Ya. Tetapi mencintai Al-Quran ini dengan membersamai ya dan terus berinteraksi dengan Al-Quran. Setiap waktu, setiap saat kita bersama Al-Quran. Membaca, memahami, merenungi, dan juga apa? Mengimplementasikan, mempraktekkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu bentuk cinta kita kepada Al-Quran. Kalau pada zaman dahulu para sahabat itu gimana? Ya, mencintai Al-Quran. Mereka itu orang-orang yang sangat mencintai Al-Quran. Kenapa? Karena yang pertama mereka para sahabat itu langsung ya apa? Mendapatkan langsung dari sumbernya, yaitu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika beliau mendapatkan ayat ya dari Nabi langsung, itu bagaikan hadiah. Senangnya luar biasa para sahabat itu ya. Yang sangat berharga untuk dirinya. Maka apa? Maka banyak para sahabat itu apa? Meluangkan waktunya untuk menghafal, memahami, merenungi, serta mempraktekkan isi kandungan makna. Ya. Karena langsung di cross check oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kamu udah hafal belum dari kemarin diajarkan Nabi? Itu. Ya. Coba kalau kalian punya asa yang begitu gitu ya. Tanyain Nabi Mukmin, Demian, hafalan seminggu yang lalu udah siap disorkan? Belum di. Kebiasaan kita seperti itu. Nawar gitu. Tapi kalau para sahabat enggak ya. Ketika dapat dari Nabi ya langsung dihafalkan, dipahami, direnungi, kemudian dipraktekkan. Kopi pahit. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan bahwa para sahabat belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, kemudian mereka tidak akan mempelajari 10 ayat berikutnya kecuali mereka memahami kandungan ayat tersebut dan mengamalkan. Jadi para sahabat begitulah cintanya dengan Al-Quran itu seperti itu. Nggak mau nambah dulu,
nggak mau ziyadah dulu sebelum ayat yang proses dihafal ini belum dipaham. Kalau kita enggak, ya juz 28 urus tasbih sudah nambah juz 27. Juz 27 belum selesai sudah juz 26. Aneh gitu. Abi itu heran kan. Ya, Abi itu kadang-kadang juga kelas 3 nih khususnya pengen berburu dengan kalian. Cara ngafal kalian itu yang enggak ada suaranya, ya. Bil ghaib ya, sudah hafalannya bil ghaib, cara ngafalnya juga bil ghaib. Mana itu? Abi pengen berburu. Ya, padahal aku udah galak Masya Allah gitu. Ya, mudah-mudahan anak kita ini dijadikan anak yang ahli Al-Quran. Ya. Demikian juga pula generasi selanjutnya, ya. Para sahabat tabi'in, ya. Mereka apa? Penuh semangat dalam membaca Al-Quran tanpa mengenal waktu. Semangat ya. Kecintaan mereka terhadap Al-Quran apa? Dibuktikan dengan senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai teman sehari-harinya. Itu para sahabat itu seperti itu. Nah, kita ini sudah termasuk apa belum? Ya belum, kita lihat aja nanti gimana. Ya. Imam Nawawi menceritakan bahwa terdapat sebagian tabi'in yang sehari-harinya membaca Al-Quran hingga menghatamkannya dalam sehari, bahkan ada yang menghatamkannya di antara waktu zuhur dan asar. Jadi anak-anakku yang kami banggakan, kegiatan khatmil Al-Quran itu yang beberapa waktu telah kita laksanakan itu sebenarnya sudah dilaksanakan oleh para sahabat, para tabi'in. Sudah dilaksanakan. Mereka berlomba-lomba dalam menghatamkan Al-Quran. Itu salah satu bentuk daripada kecintaan para sahabat, para tabi'in. Lah bagaimana saat sekarang ini? Pada sekarang ini bagaimana? Ya, jika seorang ditanya, apakah kamu mencintai Al-Quran? Taro, apakah kamu mencintai Al-Quran? Alifia, apakah kamu mencintai Al-Quran? Kile, mencintai Al-Quran enggak? Ya, tentu saja jawabannya adalah iya. Na'am, ya Ustaz, ya. Iya, saya mencintai Al-Quran. Jawaban ini adalah jawaban yang keluar tentu secara otomatis, refleks ya, tanpa perlu pikiran dan renungan, tanpa berpikir lagi. Kita kalau ditanya, ya, kamu cinta nggak sama Al-Quran? Cinta, Bi. Kamu senang nggak dengan Al-Quran? Senang, Bi. Ya. Secara spontanitas, tanpa kita pikir, tanpa kita berpikir, tanpa kita renung, benar nggak kita ini cinta sama Al-Quran? Benar nggak kita ini senang sama Al-Quran? Maka cinta itu apa? Butuh pembuktian, tidak sekedar diucapkan oleh lisan semata. Betul ya? Benar nggak? Ya benar dong. Ya. Anak cinta sama berlian, buktikan. Ya. Datangin walinya, pasang dengan itu. Siapa juga bapakmu? Kalian. Nah, ya, Rubianto ya. Rubianto, saya suka sama anakmu. Itu bukti sama. Bukti dibuktikan. Begitu juga dalam hal Al-Quran ini harus kita apa? Kita buktikan. Karena apa? Banyak orang yang mengaku mencintai Al-Quran
tapi dalam sehari-harinya ia lebih banyak berinteraksi dengan handphone, dengan HP, televisi, game dan sebagainya. Apakah ini benar-benar cinta? Ya Allah, ini koreksi Abi pribadi juga. Ya, nggak nyuruh siapa-siapa, udah. Ada Abi juga gitu, kalau udah pegang HP, udah lupa, ya, project. Ya. Apalagi kalian, ya, apalagi kalian udah megang raket aja, kalau nggak disuruh berhenti, nggak berhenti. Bener apa bener? Bener apa bener? Ya bener, biar yang bener aja. Apalagi kita, ya, kalau di rumah udah megang HP, ya, Shopee, buka Shopee, ya, lupa pekerjaan, ada tanggung jawab dari pondok harus pekerjaan sekian, lupa, ya, Shopee, karena buka Shopee. Ya, bener apa enggak? Ya bener. Ya, kita bisa berlama-lama dengan handphone, TV dan sebagainya. Ya, tetapi kita duduk sebentar, ya, dengan Al-Quran, sudah kan berkuah dan sebagainya. Ya. Terbukti nggak? Terbukti apa enggak? Terbukti lah. Yang sering Abi tantang, ayo kita lama-lamaan baca sama Abi biasanya. Kelas 6 nih khususnya ini. Buktinya apa? Abi belum selesai kamu udah ngiler, ya, udah tidur. Adnan mana? Udah pulang ya? Nah, iya kayak gitu. Nah, kira-kira kita beneran gak ini cinta sama Quran? Gitu ya. Sudah diajari, kamu murajaah sekian ya, nanti hari ini sekian. Jadi kalau dikalkulasi kamu sudah seminggu 1 juz insya Allah lancar. Tapi pada kenyataannya apa? Juz 28 belum lancar, juz 27 sudah selesai. Hebat kan? Ya. Hebat kan? Hebat. Nah, maka bagaimana mungkin kita ini bisa dikatakan mencintai Al-Quran sementara kita tahan berlama-lama memainkan keyboard ponsel kita dan merasakan untuk menghampirinya saat menyentuh Al-Quran. Ya kita bayangkan aja, gitu ya. Ini benar-benar gak kita dicinta Al-Quran? Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Seorang yang dirundung cinta, hatinya akan senantiasa apa? Terpaut, terikat. Ya, bibirnya selalu menyebut, ya, sampai terbawa ngigo, ya, anak berlian. Sampai terbawa ngigo. Ia akan merindukan saat ia jauh darinya dan memutuskan segala sesuatu kecuali bersamanya. Ya, bodoh amat, pokoknya aku dekat sama dia, gitu ya. Ya itu, ibaratnya apa? Maka menurut Sayyidina Ali, dia adalah tawanan yang tidak bisa lepas dari yang dia cintai. Sudah terbelenggu dengan orang yang dicintai. Waman ahabba syai'an fahuwa asira lahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia adalah tawanan baginya. Ya. Jadi pikirannya fokus. Nah, apapun keadaannya, mau bumi ini terbalik, kalau kita sudah namanya cinta, khususnya dengan Al-Quran ini, maka kita tetap apa? Fokus dengan Al-Quran. Masih ingat ya waktu gempa di mana itu? Waktu gempa di Lombok ya, yang imam tetap berdiri. Ya. Itu adalah bukti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilah Al-Quran. Nah,
Maka begini juga seharusnya ya. Ini ada cerita. Ada cerita sedikit ini bisa nyata. Di pesantren Abi itu mungkin sudah pernah ceritakan ya. Ini patut kita contoh semangat dan cintanya terhadap Al-Quran. Di Pondok Abi itu di Madrasah Al-Quran Guru Jombang itu sekuritinya ada namanya Pak Masruhi. Beliau sudah sepuh, pensiunan tentara. Ya. Waktu itu saya masih ingat itu. Dengan aktivitasnya menjaga pintu gerbang pesantren, beliau juga meluangkan waktunya ikut ngaji bersama para santri. Gak malu, gak masuk kelas bareng anak-anak SMP kelas 1 itu, belajar tafsir, ya udah suaranya gak jelas gitu ya. Ini bukan meremehkan ya, sebegitunya tapi gak malu gitu. Ini adalah bukti cinta. Ya, udah suaranya keras, gak enak lagi. Ya. Kalau suaranya keras enak kan mesti. Ya. Jadi suaranya keras, kalau belajar tafsir itu udah gak enak, tapi dia pede. Apapun keadaannya tetap dia belajar. Kemudian setiap ba'da subuh ikut setoran. Oh, begitu beberapa tahun 2012 beliau mampu menyelesaikan binaugurnya dan berdiri sudah bareng Abi waktu itu sudah. Bareng Abi 2012 Abi sudah binaugur. Binaugur itu masih taksim, belajar taksim di 2012. Setelah itu persyaratan kalau kami persyaratan untuk tahfiz ya. Program tahfiz itu harus taksim harus benar, harus sesuai dengan kaidahnya, harus sesuai dengan yaitu pembelajaran di sana. Setelah itu baru proses menghafal. Ya, kita nggak nyolong apa nggak nyolong, nggak disangka-sangka. Ya. Proses menghafal, terus udah beliau setiap ba'da subuh di luar jam kerja setorannya begitu, suaranya keras, jelek, nggak enak. Tahsilnya juga berantakan lagi, tapi dimaklumi karena usia udah sangat tua. Beberapa bertahun kemudian Abi sudah takbir tahun 2015. Beliau masih istiqomah sekolah. Ya, pada subuh, kemudian di jam kerja beliau ikut setoran karena kebetulan waktu itu gerbangnya itu dekat dengan musola ya. Jadi ikut setoran. Di jam 8 sampai jam 10 itu untuk jam khusus takbir. Abi ikut setoran. Setoran sampai berjalan bertahun. Setelah Abi keluar di tahun 2016 Abi sudah waktu itu posisi sudah di Bandar Lampung ya. Abi mendengar kabar bahwa beliau mampu menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Ini bentuk cinta, bentuk daripada cinta terhadap Al-Quran, gak pandang usia sebenarnya. Siapapun mampu yang berniat menghafalkan Al-Quran, kalau dia ada kesungguhan, manjada, siapa yang bersungguh-sungguh. Ini contoh bentuk daripada cinta. Ya, ada di YouTube kalau Abi bohong, silakan dicek di Sudah Takbir 2016 Pondok Pesantren Madrasah Al-Quran namanya Pak Masruhi. Nah, dengan prestasi itu kemudian pengasuh pesantren memberikan penghargaan apa? Semuanya tidak ada yang tahu, sudah tahu, semuanya tahu. Kejutan disampaikan setelah prosesi sudah diberikan, diumrohkan. Luar biasa kan? Ini adalah bentuk daripada cinta. Cinta gak kamu? Oh, cinta gak sama dia?
Ya, apa? Kalau ada sebuah bacaan, bila kita baca berulang-ulang, ya, atau buku cerita lah, buku kalau kita baca ulang-ulang, itu akan menyebabkan apa? Kebosanan. Tetapi Al-Quran enggak. Ya. Al-Quran ini unik. Inilah salah satu luar biasaannya Al-Quran. Ya, apa? Semakin banyak dibaca, semakin diulang-ulang, maka ia akan semakin menyenangkan dan tanpa indah dibacanya. Benar apa enggak? Di lain waktu pasti kalian merasakan lagi semangat-semangatnya itu, ya, murojaah satu juz masih kurang. Kok kayaknya baru sebentar ngaji. Itu Al-Quran. Tapi kalau kamu baca komik khatam, nggak mungkin ulang lagi. Ada yang baca komik khatam terus ulang lagi? Ada nggak? Nggak ada. Nggak. Mau nonton film aja, kalau sekali udah khatam, kalaupun nontonnya ulang lagi nontonnya, kalau lewat YouTube, kalau lewat laptop, Abi yakin pasti dicepet-cepetin, ya kan? Benar-benar. Atau lewat Abi dicepet-cepetin. Karena udah pernah nonton. Tapi Al-Quran tidak. Semakin kita baca, semakin kita pahami, akan semakin menyenangkan. Nah, ini sudah tergambar ya bagaimana cara kita mencintai Al-Quran. Maka Imam Asy-Syatibi mengatakan, wa khairu jalisin la yamlau hadi'atun wa tardadu yazdadu fihi tajamulan. Al-Quran adalah sebaik-baik teman bercengkrama. Ceritanya tidak membosankan, membaca dan mendengarkannya tidak menjenuhkan, bahkan tambah menarik jika diulang. Ya kan? Meskipun suaranya jelek sekalipun, kalau bacaannya bagus, benar, makhrajnya tepat, pasti enak didengar. Yakin, benar. Ya. Maka seseorang yang mencintai Al-Quran akan tampak darinya beberapa perkara. Pertama, kalau mau dilihat ditulis. Nah, seseorang yang mencintai Al-Quran akan terlihat darinya beberapa perkara. Pertama, hatinya senang bila berjumpa Al-Quran. Melihat mushaf itu udah seneng, kan? Itu bentuk daripada kecintaan kita terhadap Al-Quran. Oh. Itu tanda ya, tanda orang yang mencintai Al-Quran. Yang pertama adalah hatinya senang bila berjumpa Al-Quran. Yang kedua, duduk bercengkrama dengan Al-Quran dalam waktu yang lama tanpa rasa bosan. Enggak bosan, ya. Berian Ahmad baca tuh ya lama-lamaan. Oh ya tambah lama. Ya. Coba sama kawannya begitu. Bukan lama-lamaan bermimpinya, tapi lama-lamaan membaca Al-Quran, lama-lamaan belajar. Paham ya? Kemudian yang ketiga, rindu menggelora dalam hatinya bila jauh ia meninggalkan Al-Quran. Lama nggak baca Al-Quran, gitu ya. Kira-kira kamu begitu nggak kira-kira? Pas liburan itu, ya Ben? Pas liburan itu merdeka, terus Quran ditutup tanpa disentuh, nggak rindu sama sekali. Begitu apa begitu? Yang tegas, begitu apa begitu? Yang pantas. Kalau kita masih susah dalam menghafal Quran.
Al-Quran itu dijadikan sesuatu yang memerdekakan kita. Jadi ini. Ya. Ya. Rindu. Kemudian apa? Setelah itu berusaha untuk membersamai Al-Quran, diambil Qurannya, dibaca, murojaah. Itu ya. Kemudian yang keempat, mengikuti arahan dan petunjuk Al-Quran serta merujuk kepada Al-Quran saat dia memiliki problem dalam hidupnya. Jadi kalau kamu ada masalah, ya, kalau Ahmad diputusin sama Berlian, udah aja dia banyak, ya, pekerjaan yang banyak, nanti sakit hatinya akan hilang. Kemudian yang kelima apa? Mengikuti perintah Al-Quran, yaitu apa? Dan menjauhi larangan Al-Quran. Jelas. Ya. Kalau Ahmad masih suka-sukaan sama Berlian atau yang lain, berarti itu belum termasuk tanda kita cinta terhadap Al-Quran. Ya, maksudnya suka-suka dalam lawan jenis ya, yang dilarang dalam agama kita. Kalau suka langsung nikah aja nggak apa-apa. Ya, Sofi, pertama taruh, ya, apa ya, taruh, proses ini. Maka dari itu, ya, seorang ulama berkata, ya, janganlah seorang ditanya tentang dirinya kecuali Al-Quran. Jika ia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya seseorang itu mampu mencintai Al-Quran dan menggapai cintanya? Nih kiat-kiatnya nih. Gimana caranya nih? Biar kita bisa cinta sama Quran itu gimana? Ya. Yang jelas apa? Mencintai sesuatu perlu perjuangan dan usaha, termasuk mencintai Al-Quran. Ada beberapa cara agar kita mampu mencintai Al-Quran. Salah satunya adalah yang pertama. Ini cara menumbuhkan cinta kepada Al-Quran. Yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di sini bukan soal kuantitasnya, tapi kualitasnya. Maksudnya membaca dengan tartil Qur'an tartila. Kalau sudah di situ berarti maksudnya karena apa? Tahsinnya harus diperbaiki. Kelas 3, kelas 5, Rizky, ya, tahsinnya. Kenapa kita susah menghafal? Kenapa kita masih kesulitan dalam menghafal? Karena kita masih sulit dalam membaca Al-Quran. Tahsinnya masih belum benar. Ya, makanya kalau di pesantren Adli itu masuk program tahfidz itu masuk pondok itu nggak langsung masuk program tahfidz itu enggak.
dites dulu bacaannya sudah bagus atau belum. Kalau belum harus masuk kelas tahsin dulu. Lama kalau yang lama. Abi itu setahun kan belajar tahsin. Bener. Al-Fatihah itu lama belajarnya. Ya. Maka kalau kamu sekarang sudah dituntut beberapa, tapi tahsinmu masih kacau balau, masih rusak nggak jelas, ya itu adalah salah satu kendala daripada kualitas hafalan kita. Gimana? Sehingga apa? Itu memperhambat daripada kita mencintai Al-Qur'an. Sebab apa? Ya, dengan kita selain daripada tartil juga kita memahami maknanya sedikit-sedikit, ya diajarkan di sini, ilmu alatnya diajarkan, sudah lengkap di sini, tinggal kalian. Nih ya. Sehingga apa? Sebab dengan memahami maknanya akan tersingkap keindahan Al-Qur'an. Maka hal ini yang perlu apa? Menjamin atau latihan agar senantiasa istiqomah supaya terbiasa, cinta akan tumbuh karena sudah terbiasa istiqomah tadi. Orang Jawa apa? Waiting Krisno jalan sopo kuino. Itu ya. Kalau kita sudah terbiasa membaca, itu ya. Coba hati saya sekarang. Sudah berapa kali kalian khatam membaca Al-Quran disetorkan? Katakan, yang sudah pernah? Gak ada kan? Itu masalah itu sebenarnya. Makanya dulu pernah Nabi ngiras-ngirus penting lah ya. Setelah baca, tapi kita kurang istiqomah. Ya, maka coba yang di pondok khususnya ya, setelah setoran hafalan minta setoran baca sama abinya atau uminya yang ada di pondok sampai khatam, sehingga kita tahu kualitas bacaan kita itu sampai mana. Paham ya? Sampai jam berapa kita? Sudah selesai ya? Ya, tapi lanjutnya dikit, langsung aja ya. Yang kedua, senantiasa membaca tentang keagungan dan kemujizatan Al-Quran. Baca itu. Sebab dengan banyak membaca keagungan Al-Quran, hati akan terpaut untuk selalu membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, poin-poinnya ada ya, yang kamu ingat tulis saja. Yang ketiga, memperbanyak membaca sejarah para sahabat, ulama salaf dan ahli Quran yang gemar membaca Al-Quran dan mengabdikan diri untuk Al-Quran. Dan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan mencintai Al-Quran dan mencapai cintanya. Doalah, berdoa. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan saya cinta dengan Al-Quran ini dengan cinta yang sebenar-benarnya cinta. Ya. Kalau mau Arabnya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna ila syi'ta sahla. Atau doa lain, Allahumma rzuqni hubbal Quran wa syauqi ila qiraati. Ya Allah, anugerahkan aku mencintai Al-Quran dan rindu kepada Al-Quran. Nah, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini menjadi wasilah kita ya, siapa saja daripada kita yang hadir pada kesempatan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta dengan cinta yang sebenar-benarnya kepada Al-Quran. Kurang lebihnya Nabi mohon maaf ya, kita cepat, kita terus lebih cepat kita pulang ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Allahumma fiq la aqul qarid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.